Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Asni Fayanti. You can call me Asni. I'm from Syariah Faculty, Studi Program Syariah Ekonomi Law, Unradan Masaid Surakarta. Here I want to tell you about review book on the title Pengantar Hukum Perdata Internasional by Dr. Muhammad Amirullah SHMH and Dr. Eni Surjanti Priyowirjanto SHMH. And this video was made for coursework International Civil Law, supporting lecturer Mr. Yusuf Yudhisyono. So I'm sorry for all the mistake when I presenting for you about this book review. Okay, the first, before I tell you about this book, to make easier understand, I will explain this book by Indonesian language. Baik, untuk mempermudah dalam pemahaman, maka saya akan menjelaskan review book ini menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah mengenai cover. Buku pengantar hukum perdata internasional ini menurut saya it's very comfortable, sangat nyaman karena ini tidak begitu besar atau tidak begitu kecil, sehingga nyaman sekali untuk dibawa kemana-mana, untuk dibaca kemana-mana. Selanjutnya adalah book identity atau identitas buku. Buku ini, buku hukum pengantar hukum perdata internasional ini ditulis oleh beliau Dr. Muhammad Amirullah SHMH dan Dr. Eni Surjanti Priyowirjanto SHMH. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020 pada bulan Agustus dengan number of page atau jumlah halamannya ada 118. Tidak terlalu tebal ataupun tidak terlalu tipis. Nah, publisher atau percetakannya, penerbitnya itu ada CV Kenny Media. Seperti itu. Next adalah kelebihan dari buku ini. Menurut saya kelebihan dari buku ini terletak pada sistematika penulisan buku ini, karena buku ini diawali dengan pengertian HPI, selanjutnya tahapan penyelesaian suatu peristiwa atau perkara HPI, ada yurisdiksi, titik taut primer, kualifikasi, titik taut sekunder, status personal, hukum benda, kontrak bisnis internasional, dan lain sebagainya. Sehingga dengan sistematika tersebut ini pembaca akan dapat lebih memahami dahulu tahapan berpikir dalam menyelesaikan perkara hukum perdata internasional, baru kemudian memahami bidang-bidang hukum perdata internasional, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kekurangan dari buku ini. Tadi kita sudah singgung mengenai kelebihan dari buku ini, selanjutnya kita singgung mengenai kekurangan dari buku ini. Jadi sudah singgung mengenai kelebihan ya. Terus menurut saya pribadi kekurangan dari buku ini adalah buku ini belum cukup untuk menjadi pegangan kita secara lengkap mengenai hukum perdata internasional, karena di dalam buku ini hanya menyajikan mengenai pengantar hukum perdata internasional aja sesuai dengan judulnya. Jadi materi-materi yang dibahas dalam buku ini belum cukup luas dan belum cukup lengkap. Maka dari itu bagi pembaca yang ingin mengetahui secara lebih mendalam dan lebih mendetail mengenai hukum perdata internasional, itu bisa dibantu dengan buku yang lain, karena di dalam buku ini hanya berisi tentang pengantarnya saja untuk mengetahui apa sih hukum perdata itu, urgensinya itu seperti apa, selanjutnya sumber-sumbernya seperti apa, namun materi secara mendalamnya belum tersajikan dalam buku ini, seperti itu. Baik, selanjutnya tadi dari kelebihan dan kekurangan, kita berinjak mengenai urgensi mempelajari hukum perdata internasional. Apa sih pentingnya kita mempelajari hukum perdata internasional? Yaitu perkembangan pergaulan hidup di dunia mengakibatkan semakin banyak dan luasnya hubungan hukum atau interaksi hukum yang lahir antara subjek hukum di seluruh dunia. Nah, hal ini tidak terjadi hanya di suatu negara saja, namun di berbagai negara, bahkan di seluruh dunia. Nah, salah satu yang akan terjadi adalah semakin banyaknya peristiwa hukum perdata internasional. Hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan perkembangan teknologi
yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan warga negara asing, sehingga menimbulkan kegiatan atau peristiwa perdata internasional. Jadi menurut saya, menurut dalam buku ini, urgensi mempelajari penting sekali, atau kita ini sangat penting untuk mempelajari hukum perdata internasional seperti itu. Selanjutnya tadi kita sudah mempelajari tentang urgensi atau pentingnya mempelajari hukum perdata internasional. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih hukum perdata internasional? Nah, menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan keperdataan atas subjek hukum perdata internasional yang di dalamnya terdapat unsur asing atau foreign element, termasuk lembaga dan proses yang mewujudkan asas dan kaidah tersebut sehingga sebagai suatu kenyataan bagi masyarakat. Jadi menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja ini adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan keperdataan atas subjek hukum perdata internasional yang di dalamnya harus ada unsur asingnya. Kalau nggak ada unsur asingnya, itu bukan termasuk hukum perdata internasional seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup hukum perdata internasional. Cakupan hukum perdata internasional yang bersifat substansif atau material itu ada 4. Yang pertama ada hukum pribadi, yaitu law of person. Yang kedua ada hukum harta kekayaan atau law of property. Next ada hukum keluarga atau family law. Dan yang terakhir ada hukum waris atau successions. Oke, setelah kita mempelajari tentang tadi ada ruang lingkup ya, ruang lingkup hukum perdata internasional, selanjutnya adalah sumber-sumber hukum perdata internasional. Dari mana aja sih sumber-sumbernya? Ya, yang pertama peraturan perundang-undangan, ada jurisprudensi, doktrin, prinsip hukum umum, hukum kebiasaan, dan yang terakhir ada perjanjian internasional atau terakat. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for your attention. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat bagi kita semua. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.